how you doing? Well, I'm doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Rinsa Fitri dari kelas Tadris IPS 2A ingin mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Pak Nuwardi ME yang berjudulkan menanamkan kesadaran konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya putusan MK nomor 46 2010 tanggal 17. Pada Februari 2012, MK membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya putusan MK nomor 46 yang terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktis hukum, akademis, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menurut para pemohon ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang, perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon. Yang kedua, bahwa hak konstitusional para pemohon telah dicederai oleh norma hukum dan undang-undang perkawinan. Dan yang ketiga, singkatnya menurut pemohon, ketentuan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perilaku yang bersifat diskriminatif. Pada tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, selanjutnya ada definisi konstitusi dan perundang-undangan. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Dan maksud dari istilah ialah pembentukan, menyusun suatu negara atau pernyataan berdirinya suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yakni cum yang artinya bersama dengan, dan stutur berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan sesuatu. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu grondwet. Dan grondwet itu memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan undang-undang seperti arti grondwet. Dari beberapa pengertian konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa negara. Yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Dan yang ketiga, suatu deskripsi yang menyangkut hak asasi manusia. Adapun tujuan dan fungsi konstitusi dan perundang-undangan. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bajirmanan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi yaitu pembahasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Ruang lingkup isi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis bagaimana yang dikemukakan oleh A.H. Struycken memuat tentang yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu masa lampau. Yang kedua, tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan bagi waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, di sini ada sejarah perkembangan konstitusi universal dan kasus Indonesia. Menurut Jimli Asidiki, dengan mengutip berbagai tulisan dari sarjana asing,
baik di kalangan sarjana barat maupun sarjana muslim, bahwa ia menjelaskan Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Sedangkan sarjana muslim diantaranya Majid Kaduri menggunakan perkataan treaty, dan sarjana muslim Indonesia yang telah meneliti dengan intensif Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam Madinah. Secara keseluruhan, Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan. Pasal pertama misalnya menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lainnya. Pasal 44 ditegaskan bahwa mereka para pendukung piagam ini bahwa membahas dalam menghadapi penyerangan atas kota Yathrib dan Madinah. Garis besar materi dan isi Piagam Madinah adalah yang pertama, Piagam Madinah ini berisi sebuah kontrak sosial atau social konteks. Dan yang kedua, Piagam Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berisi pluralitas kebinekaan warga dengan sebutan konsepsi al-ummah sebagai negara bangsa. Yang ketiga, Piagam Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi dan supremasi hukum. Yang keempat, Piagam Madinah menjamin kebebasan bersama walaupun kepada masyarakat minoritas, dan Piagam Madinah menyebut sebuah agama resmi negara. Menurut Jimli Asidiki, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ-organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat atau kedaulatan rakyat kepada organ negara. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan karena juga saya baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.